Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa dan dua rekan teman saya, Dimas Dwi Cahyo dan Husain Akbar Jailani. Kami dari kelompok 10 ingin memaparkan materi tentang hukum perikatan. Pengertian perikatan. Perikatan berasal dari bahasa Belanda verbintenis atau dalam bahasa Inggrisnya binding. Verbintenis berasal dari perkataan bahasa Perancis obligation yang terdapat dalam Kode Sivil Prancis, yang selanjutnya merupakan terjemahan dari kata obligation yang terdapat dalam hukum Romawi Corpus Juris Civilis. Menurut Hofmann, perikatan atau verbintenis adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatasnya subjek-subjek hukum. Sehubungan dengan itu, seseorang mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain yang berhak atas sikap yang demikian itu. L.C. Hofmann sebagaimana dikutip dari R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan Putra Abardin 1999 halaman 2. Macam-macam perikatan. Dari ketentuan pasal 1253 KUH Perdata dapat dibedakan dua perikatan bersyarat, yaitu yang pertama, perikatan dengan syarat tangguh. Memahami hukum perikatan, apabila syarat peristiwa yang dimaksudkan itu terjadi, maka perikatan dilaksanakan pasal 1263 KUH Perdata. Jadi sejak peristiwa itu terjadi, kewajiban debitur untuk berprestasi segera dilaksanakan. Yang kedua, perikatan dengan syarat batal. Di sini justru perikatan yang sudah ada akan berakhir apabila peristiwa yang dimaksudkan itu terjadi. Pasal 1265 KUH Perdata. Oleh undang-undang ditetapkan bahwa suatu perjanjian sejak semula sudah batal jika ia mengandung suatu ikatan yang digantungkan pada suatu syarat yang mengharuskan suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan yang sama sekali tidak mungkin dilaksanakan atau yang bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan. Asas-asas hukum perikatan. Asas-asas dalam hukum perikatan diatur dalam buku 3 KUH Perdata, yaitu menganut asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme. Yang pertama ada pasal 1338 KUH Perdata yang membahas tentang segala sesuatu yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang memerlukan dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang kedua ada asas konsensualisme, yang artinya perjanjian yang dibuat pada saat tercapainya kata persetujuan antara pihak tentang hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu yang formalitas. Dengan demikian, asas konsensualisme lazim disimpulkan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Mungkin materi berikutnya akan dibawakan oleh Saudara Dimas Dwi Cahyo. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Cahyo dari kelompok 10. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya, Saudari Anissa. Sumber hukum perikatan. Undang-undang yang menjadi sumber hukum perikatan dapat dibagi menjadi A. Undang-undang melulu, B. Undang-undang dan perbuatan manusia, perbuatan yang menurut hukum dan perbuatan yang melawan hukum. Sumber perikatan berdasarkan undang-undang. A. Perikatan. Pasal 1233 KUH Perdata, perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Perikatan ditunjukkan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. B. Persetujuan. Pasal 1313 KUH Perdata, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. C. Undang-undang. Pasal 1352 KUH Perdata, perikatan yang lahir karena undang-undang timbul dari undang-undang atau dari undang-undang sebagai alat perbuatan orang. Menurut pasal 1352 KUH Perdata, perikatan yang timbul karena undang-undang diperinci menjadi dua. Satu, perikatan ditentukan undang-undang. Yang kedua, perikatan yang timbul karena perbuatan orang, yaitu perbuatan menurut hukum, reh matikdat, perbuatan melanggar hukum, on reh matikdat. Sekian dari pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Husain Akbar Jailani. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Dimas Dwi Cahyo, yaitu sistem pengaturan perikatan dan hapusnya perikatan. Hukum perikatan dalam buku KUH Perdata. Aturan mengenai perikatan meliputi bagian umum dan bagian khusus. Bagian umum meliputi aturan tercantum dalam bab 1, bab 2, bab 3, pasal 1352 dan 1353, dan bab 4 KUH Perdata yang berlaku bagi perikatan umum. Adapun bagian khusus meliputi bab 3 kecuali pasal 1352 dan 1353, dan bab 5 sampai dengan bab 18 pengantar hukum perikatan. 25 KUH Perdata yang berlaku bagi perjanjian-perjanjian tertentu saja yang sudah ditentukan namanya dalam bab-bab bersangkutan. Hapusnya perikatan dapat terjadi berdasarkan yang pertama yaitu pembayaran, yang kedua penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan, yang ketiga yaitu pembaruan utang atau inovasi, yang keempat perjumpaan hutang atau kompensasi, yang kelima pencampuran hutang, yang keenam pembebasan hutang, yang ketujuh musnahnya barang yang terhutang, yang ke-8 pembatalan perjanjian, 9 berlakunya suatu syarat batal, yang 10 lewatnya waktu. Contoh kasus perikatan. Pasal 1299 KUH Perdata yang bunyinya suatu perikatan yang dapat dibagi-bagi harus dilaksanakan antara si berutang dan si berpiutang, seolah-olah perikatan itu tak dapat dibagi-bagi. Hal dapatnya dibagi-bagi hanyalah berlaku terhadap ahli waris kedua belah pihak yang tidak dapat menagih piutangnya atau tidak berwajib membayar utangnya selain untuk bagian masing-masing sebagai ahli waris atau orang-orang yang mewakili si berpiutang maupun si berutang berdasarkan permasalahan hukum. Sekian dari kelompok 10. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator.